dunia terus berubah. Tapi, apakah perubahan ini adalah tanda-tanda dari sesuatu yang lebih besar? Mata-mata tertutup oleh kegelapan. Tapi bagi mereka yang ingin melihat kebenaran, tanda-tanda itu sudah jelas di depan mata. Kita melihat perang, kita melihat kehancuran moral, kita melihat perubahan besar dalam sistem dunia. Apakah semua ini kebetulan? Ataukah ini adalah bagian dari skenario yang telah lama diramalkan? Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan kita tentang zaman fitnah, zaman penuh kebingungan, zaman penuh tipu daya, dan dalam hadis-hadis syahih disebutkan tentang Dajjal, tentang Imam Mahdi, tentang perang besar. Apakah semua itu hanya mitos? Ataukah kita benar-benar hidup di ambang akhir zaman? Dalam video ini, kita akan membongkar semua tanda-tanda akhir zaman berdasarkan Al-Quran, hadits, dan fenomena yang terjadi di dunia saat ini. Bersiaplah, karena kebenaran terkadang lebih mengerikan dari yang kita bayangkan. Tanda-tanda itu bukan hanya ramalan, tetapi sesuatu yang telah terjadi dan sedang berlangsung. Kita mungkin tidak sadar, tetapi setiap perubahan besar di dunia bisa menjadi bagian dari nubuat akhir zaman. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, di antara tanda-tanda dekatnya kiamat adalah banyaknya fitnah, munculnya kebohongan, dan manusia saling membunuh tanpa sebab yang jelas. Kini, mari kita lihat apakah tanda-tanda itu benar-benar sudah terjadi. Dunia saat ini adalah dunia yang penuh kebingungan. Hoaks menyebar lebih cepat dari kebenaran. Informasi yang salah bisa memicu perang, kebencian, dan kehancuran. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadits riwayat Tirmidzi, akan datang suatu masa di mana orang yang jujur tidak dipercaya, sedangkan pendusta malah diberikan kepercayaan. Dan bukankah itu yang terjadi hari ini? Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadits syahih riwayat Bukhari, akan datang suatu masa di mana pembunuhan merajalela. Pembunuh tidak tahu mengapa ia membunuh, dan yang dibunuh tidak tahu mengapa ia dibunuh. Hari ini, dunia dipenuhi dengan perang yang tampaknya tanpa alasan jelas. Perseteruan politik, perebutan kekuasaan, dan konflik agama membuat banyak orang kehilangan nyawa tanpa tahu sebabnya. Apakah ini bukan tanda yang sudah Rasulullah SAW peringatkan? Dalam hadits syahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang budak perempuan melahirkan tuannya dan orang-orang yang tidak beralas kaki serta tidak berpakaian bersaing dalam membangun bangunan tinggi, maka itu tanda dekatnya kiamat. Dulu, orang-orang Arab hidup di padang pasir, sekarang mereka berlomba-lomba membangun gedung pencakar langit. Dari Burj Khalifa di Dubai hingga Jeddah Tower di Arab Saudi, semua ini persis seperti yang telah dinubuatkan lebih dari 1400 tahun lalu. Apakah ini hanya kebetulan? Rasulullah SAW bersabda, di antara tanda-tanda kiamat adalah banyaknya perzinahan yang dilakukan secara terang-terangan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dulu, orang malu jika melakukan maksiat, tapi sekarang justru bangga memperlihatkannya.
Dari media sosial hingga industri hiburan, kita melihat bagaimana budaya hedonisme dan liberalisme merajalela. Apakah ini bukan bagian dari nubuat yang telah disebutkan dalam Islam? Semua ini baru permulaan. Masih banyak tanda yang lebih besar, lebih dahsyat, dan lebih mengerikan yang akan kita bahas selanjutnya. Di bagian berikutnya, kita akan mengungkap misteri Dajjal, Imam Mahdi, dan perang besar yang akan terjadi sebelum kiamat. Jangan kemana-mana, kebenaran baru saja dimulai. Hari kiamat adalah kepastian. Namun sebelum itu terjadi, akan muncul fitnah terbesar yang mengguncang iman manusia, Dajjal. Bersamaan dengan itu, seorang pemimpin dari keturunan Nabi Muhammad SAW akan muncul sebagai penyelamat umat, Imam Mahdi. Apakah kita sudah berada di ambang kedatangan mereka? Bagaimana tanda-tanda itu tampak di dunia saat ini? Mari kita telaah dalam kitab suci Al-Quran dan hadits. Dajjal bukan sekedar mitos, tetapi sosok nyata yang akan muncul di akhir zaman. Ia digambarkan memiliki ciri-ciri khusus. Bermata satu dengan tulisan kafir di dahinya. Memiliki kekuatan luar biasa untuk menipu manusia. Membawa fitnah yang begitu besar, hingga banyak orang terjerumus dalam kesesatan. Dajjal dikatakan mampu menghidupkan yang mati, menurunkan hujan dan mengeringkan bumi, membawa surga yang sebenarnya neraka. Apakah ini menunjukkan penguasaan teknologi canggih, rekayasa genetika, atau sistem global yang dikendalikan oleh elit dunia? Beberapa teori menyebut bahwa sistem Dajjal mungkin sudah ada di dunia saat ini, seperti pengendalian ekonomi global, uang digital, sistem tanpa tunai, manipulasi media dan informasi, propaganda, hoaks, dan kebohongan besar-besaran. Transhumanisme dan AI, manusia mulai tergantung pada teknologi, bahkan ada upaya menggabungkan otak manusia dengan AI. Imam Mahdi adalah keturunan Nabi Muhammad SAW yang akan memimpin umat Islam di akhir zaman. Dia akan muncul ketika dunia berada dalam kekacauan, membawa keadilan, dan mempersiapkan kedatangan Nabi Isa Al-Masih untuk mengalahkan Dajjal. Di antara tanda-tanda yang disebutkan dalam hadits, fitnah dan peperangan merajalela. Munculnya bencana besar di Timur Tengah. Ketidakadilan mencapai puncaknya di dunia. Apakah tanda-tanda ini sudah tampak di zaman kita? Ketika Imam Mahdi memimpin umat Islam, akan terjadi perang besar, Al-Malhamah Kubra, perang besar melawan pasukan Dajjal. Dalam perang ini, Dajjal muncul secara fisik, didukung oleh pasukan dari berbagai bangsa. Kaum muslimin dipimpin Imam Mahdi, dan akhirnya mendapatkan pertolongan dari Nabi Isa yang turun dari langit. Dajjal dikalahkan di gerbang Lud, Palestina, dan sistemnya runtuh. Apakah kita sudah masuk dalam grand design akhir zaman? Dunia sedang berada di ambang batas. Perang dan konflik terjadi di berbagai belahan dunia. Teknologi berkembang dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Kendali atas manusia semakin kuat, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang mengatur setiap langkah yang kita ambil. Dan jika kita melihat lebih dalam, semua ini bukanlah kebetulan. Ada sebuah grand design yang telah lama dirancang, skenario yang telah digariskan dalam kitab suci, di mana pertempuran terakhir antara kebenaran dan kebatilan akan mencapai puncaknya. Di satu sisi, ada Dajjal, sang pembawa fitnah terbesar.
yang akan menipu manusia dengan ilusi dan kendali absolut atas dunia. Di sisi lain, ada Imam Mahdi, pemimpin yang dijanjikan, yang akan membebaskan umat dari cengkeraman sistem kegelapan. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah semua ini hanya mitos agama? Ataukah ini adalah bagian dari konspirasi global yang kini mulai terungkap? Dalam ajaran Islam, Dajjal digambarkan sebagai makhluk dengan satu mata yang memiliki kekuatan luar biasa untuk menipu manusia. Tetapi, apakah ini harus selalu ditafsirkan secara harfiah? Mari kita lihat lebih dalam. Di dunia ini, ada simbol mata satu yang terus muncul di berbagai aspek kehidupan kita, mulai dari organisasi global, industri hiburan, hingga keuangan dunia. Apakah ini sekadar kebetulan? Ataukah ini adalah tanda bahwa Dajjal telah mengendalikan dunia sejak lama? Di era modern, penguasaan dunia tidak lagi dilakukan dengan perang fisik, tetapi dengan kendali atas informasi, sistem keuangan, dan teknologi. Jika kita melihat bagaimana data pribadi manusia dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan besar, bagaimana kebebasan manusia semakin terkurung oleh sistem global, dan bagaimana ideologi tertentu terus dipaksakan secara global, maka pertanyaannya adalah, apakah kita sudah hidup dalam sistem Dajjal? Salah satu hadits menyebutkan bahwa Dajjal akan membawa surga dan neraka yang sebenarnya adalah kebalikan dari yang kita bayangkan. Apakah ini berarti bahwa apa yang dianggap sebagai kemajuan dan modernitas sebenarnya adalah perbudakan baru yang dikendalikan oleh segelintir elit global? Salah satu fitnah terbesar Dajjal adalah kemampuannya untuk menciptakan ilusi dan menipu manusia. Dan jika kita melihat dunia saat ini, bukankah teknologi telah mencapai titik di mana manusia bisa dengan mudah tertipu oleh realitas buatan? Kita telah masuk ke era AI yang semakin canggih, di mana manusia perlahan-lahan kehilangan kendali atas kehidupannya sendiri. Identitas digital mulai dikembangkan, chip implan mulai diperkenalkan, dan konsep transhumanisme, di mana manusia dan mesin menyatu, mulai menjadi kenyataan. Apakah ini bagian dari persiapan menuju dunia yang dikendalikan sepenuhnya oleh Dajjal, di mana ilusi menjadi kenyataan dan manusia menjadi budak sistem yang tidak bisa mereka lawan? Di sisi lain, banyak hadits yang menyebutkan bahwa Imam Mahdi akan memimpin perlawanan dengan cara yang berbeda. Apakah ini berarti bahwa kunci perlawanan terhadap Dajjal bukanlah dengan teknologi yang lebih canggih, tetapi dengan kesadaran spiritual yang lebih tinggi? Mari kita lihat kembali peta dunia. Timur Tengah yang menjadi pusat konflik, ekonomi global yang semakin terpusat pada segelintir elit, moralitas manusia yang semakin hancur. Apakah semua ini bagian dari skenario yang telah lama dirancang? Dalam banyak teori konspirasi, disebutkan bahwa ada kelompok-kelompok tertentu yang telah lama berencana untuk menciptakan kekacauan global, hingga akhirnya mereka dapat memperkenalkan penyelamat palsu kepada dunia. Jika benar demikian, apakah kita sudah semakin dekat dengan kemunculan Dajjal? Dunia ini tidak berjalan tanpa rencana. Ada kekuatan yang bekerja di balik layar, baik itu dalam bentuk konspirasi global maupun dalam skenario yang telah dirancang oleh Sang Pencipta. Kita bisa memilih untuk tetap menjadi bagian dari sistem ini, atau kita bisa mulai memahami bagaimana dunia ini benar-benar bekerja. Yang jelas, kita tidak bisa lagi hanya menjadi penonton. Kita harus lebih kritis dalam melihat narasi yang diberikan kepada kita. Kita harus kembali kepada Al-Quran dan hadits sebagai sumber kebenaran utama. Dan yang paling penting, kita harus mempersiapkan diri
untuk menghadapi akhir zaman dengan ilmu dan iman. Apa pendapat kalian tentang misteri Dajjal dan Imam Mahdi dalam skenario global saat ini? Apakah kita sudah masuk dalam sistem Dajjal? Dan apakah kebangkitan Imam Mahdi sudah mulai terlihat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa like, share, serta subscribe untuk terus menggali lebih dalam tentang konspirasi akhir zaman yang semakin nyata.